Tuhan bilang apa? Berdamai kau, damaikan orang, mendamaikan orang. Tidak ada perkara, tidak dapat nomor perkara, tidak dapat duit dari BPHN. Kita rapat di sini, kita bilang, berkat kita bukan dari orang, bukan dari institusi, berkat kita dari Tuhan. Waktu muda saya kepengen jadi diplomat, mau bicara di Dewan Keamanan PBB. Tapi seiring dengan perjalanan hidup saya, kelihatannya Tuhan mengarahkan saya untuk menjadi seorang pembela. Membela mereka yang tidak berdaya. Waktu itu Lembaga Bantuan Hukum Yayasan LBH Indonesia itu di bawah Bu Yung Nasution, almarhum, itu minta cari lawyer yang mau melayani orang miskin. Kemudian saya melihat itu, satu-satunya kantor yang saya lamar sepanjang hidup saya hanya LBH Bu Yung Nasution. Setelah di LBH itu 3 tahun, saya membuka kantor, saya hidup nyaman. Di dalam kenyamanan saya menderita melihat orang begitu banyak susah, terutama dalam bidang hukum. Setelah itu, waktu kami buka kantor yang cukup baik, banyak orang datang, kita ladeni gratis. Semua teman-teman bilang, daripada mess up, bingung ini kantor profesional kok bantu orang nggak jelas gitu, artinya tidak bayar. Teman-teman bilang, kita bikinlah LBH. Waktu kita bikin LBH, kita menderita, berantem untuk bela orang miskin, biaya keluar, menderita kita. Tapi dalam penderitaan kita berasa nyaman. Kita berbuat banyak untuk orang susah. Bayangkan, waktu saya berasa nyaman, saya menderita melihat orang susah. Setelah saya bantu orang susah, saya menderita, tapi saya berasa nyaman. Tuhanku luar biasa. Ada satu firman yang bilang begini, siapakah penghuni surga? Murid-murid bertanya. Lalu Tuhan Yesus bilang, yang menghuni surga, yang memberi aku makan waktu aku lapar, memberi makan minum, memberi aku baju waktu aku telanjang, menengok aku di rumah sakit, melawat aku di penjara. Ditanyakan, kapan Tuhan begitu? Aku ada di orang miskin dan orang tidak berdaya. Itulah yang menyentuh hati saya. Berarti kita harus pergi ke penjara-penjara untuk membantu mereka yang miskin dan teraniaya. Ini kan menjalankan firman kita. Masuk ke penjara, berantem, nggak bisa bilang maju tak gentar bela yang bayar. Kita maju tak gentar bela orang yang teraniaya. Semua sesuai dengan firman. Kita LBH Mawar Saron ini seminggu sekali, 1 bulan 2 kali masuk ke penjara-penjara. Sesuai dengan firman itu. Tanya pada orang, kasih penyuluhan. Siapa orang yang mau dibela? Gratis. Ingat ya, kalau namanya LBH, zero biaya. Tidak boleh pungut biaya 1 sen pun juga. Oke teman-teman, ilmu hukum itu perlu, sangat perlu karena kita bekerja di bidang hukum. Tetapi lebih daripada itu, jangan sampai kau lebih pintar dalam soal hukum, sedangkan dalam firman engkau kosong. Hati-hati, engkau pintar dalam bidang hukum, tapi kau tidak punya hati, berbahaya nanti. Oke? Jadi marilah bekerja seolah-olah untuk Tuhan. Kalau orang kerja cari uang, cari ini, coba ikuti firman, cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segalanya ditambahkan. Satu pesan saya untuk para pengacara, pergi ke pengadilan bukan cari menang, pergi ke pengadilan untuk menegakkan keadilan. Juga kepada polisi, juga kepada jaksa, juga kepada hakim. Jangan mau menang sendiri. Semua tugas kita adalah menegakkan keadilan. Belajar ilmu hukum, belajar firman juga. Apa perintah Tuhan? Damaikan orang. Jadilah juru damai supaya engkau dipanggil anak-anak Tuhan punya tempat di surga. Saya tidak mau berperkara. Bayangkan nih, LBH kita ini baru dapat bantuan dari Departemen Hukum dan HAM BPHN itu 1 orang 2 juta. 1 perkara. Jadi kalau ada orang kita bikin perkara, orang datang ngeribut, dapat nomor perkara, kita dapat uang.
Hidup ini istilahnya ada bantuan dari perkara. Begitu ada perkara kita dapat duit. Tapi Tuhan bilang apa? Berdamai kau, damaikan orang. Mendamaikan orang, tidak ada perkara, tidak dapat nomor perkara, tidak dapat duit dari BPHN. Kita rapat di sini, kita bilang, berkat kita bukan dari orang, bukan dari institusi, berkat kita dari Tuhan. Perintah Tuhan apa? Damaikan orang. Maka engkau menjadi anak-anak Tuhan, punya tempat di surga. Kita nih, mestinya dari muda mesti tahu, hidup kita tidak berhenti di kematian. Kematian adalah permulaan hidup yang sesungguhnya. Makanya saya berulang kali bilang, jangan kau tukar hidupmu yang sebentar ini dengan kejahatan, sehingga hidupmu yang panjang itu sia-sia. Hidup kita sekarang nih di dunia dibandingkan hidup nanti, it's just like a blink in the eyes. Segitu, berapa umur kita? 70, 80 tahun. Itu cuma sekejap. Setelah itu, kau pertanggungjawabkan hidupmu. Bukan setelah umur 70 nih, dari muda saya sudah berpikir begitu. Saya setiap pagi pertama sujud dulu di mezbah saya. Seperti biasa, selalu saya ambil satu firman, dua firman. Ini ada roti harian, saya ambil baca. Lihatlah, luar biasa nih. Kalau tadi kan ditanya, ini aku jawab nih yang pertama. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadanya jangan tinggal di dalam kegelapan. Apa artinya? Kita harus menjadi terang. Orang-orang susah harus menjadi terang. Tahu bahwa ada Tuhan yang menerangi hidup mereka. Itu yang terpenting. Kalau cuma soal hukum, banyak orang bisa menyelesaikan permasalahan hukumnya. Makanya saya selalu bilang sama orang, ngapain kamu datang ke pengacara? Datang dulu pada Tuhan. Berdoa pada Tuhan. Selalu kau bikin Tuhan nomor 2. Tuhan nomor 1. Nih baliknya nih. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Ingat firman Tuhan. Apa gunanya kamu kaya raya tapi tidak menjadi berkat bagi orang lain? Zero you. Saya selalu menghendaki yang terbaik untuk saya. If you can get the best, why not the best? Kalau kamu ingin sesuatu, dapatlah yang terbaik. Tapi imbalannya, kalau kamu memberi sesuatu pada orang, berikan yang terbaik. If you can get the best, why not the best? If you can give the best, why not the best? Kalau kasih orang yang lagi sulit minta baju, jangan pilih yang jelek kasih. Kasih yang terbaik. Berikan pada orang itu. Nanti Tuhan juga lakukan itu sama kamu. Tenang-tenang aja dalam hidup semua. Mesti bawa kedamaian untuk orang. Pegang firman-Nya, pegang Tuhan-Nya. Udah luar biasa deh. Waktu Tuhan naik, Tuhan Yesus naik, dia tinggalkan roh penghibur. 2 yang dia minta, sukacita dan damai sejahtera. Jangan ada yang bisa ambil sukacita dan damai sejahteramu. Supaya Tuhan tetap berada di sampingmu.